Tutorial kali ini saya akan membahas mengenai track header. Di track header, yang mana semua pengaturan untuk track dapat ditemukan di sini, termasuk salah satunya pengaturan bypass motion blur, track motion, video compositing mode, mode solo. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah pengetahuan dasar mengenai track header. Pengaturan lainnya saya akan bahas satu-satu di tutorial selanjutnya. Yang pertama ingin saya lakukan adalah saya ingin menghilangkan track ini karena tidak dibutuhkan. Dengan shift lalu klik kanan delete track, atau kamu juga bisa tekan delete pada keyboard. Kamu juga bisa klik dan tahan lalu tarik ke bawah jika ingin mengubah ukuran tracklist. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalian juga bisa menamai track di kolom track name dengan double klik atau klik kanan rename. Saya akan ketik background musik karena di track ini berisikan musik latar. Lalu kalian juga bisa maksimis ukuran track dengan klik ini. Maka track menjadi ukuran besar menyesuaikan tinggi track. Jika kamu klik opsi maximis, maka yang dimunculkan hanya satu track saja. Jika ingin restore, klik tombol restore. Dan juga kamu bisa minimize ukuran track, lalu ukuran track akan menjadi kecil. Klik restore untuk mengembalikan. Lalu di track 1, klik sini yang berarti kamu sudah menyelect track ini. Lalu item yang ada di sini disebut opacity dari track. Ini bukan pengaturan individual clip yang bisa kita atur atau ubah tingkat transparansinya di sini. Ini mengubah opacity semua klip pada track yang sama. Jika saya tarik ini, saya mengubah transparan dari seluruh klip yang berada di sini. Jadi kamu harus sedikit hati-hati dalam menggunakan opsi opacity ini karena akan mengubah semua klip pada track ini. Saya akan kembalikan opacity ke 100%. Lalu di track header ini ada fungsi bypass motion blur yang berguna untuk membuat animasi terlihat realistik, sangat bagus untuk animasi objek baik teks, gambar maupun video. Pembahasan mengenai bypass motion blur cukup banyak, maka saya akan terangkan di tutorial selanjutnya. Lalu ada track motion yang berguna untuk animasi video track di atas track yang berada di bawah pada track list, atau membuat event picture and picture dan plugin, dan juga bisa menampilkan 3D effect. Penjelasan lebih detail akan saya simpan di tutorial selanjutnya. Lalu yang ini untuk memberikan efek pada track. Jadi setiap FX yang kamu masukkan di sini akan mengubah tiap-tiap klip yang berada pada track. Lalu di sini ada mode untuk mencegah atau menolak track untuk dimainkan dan diputar. Jika saya klik, maka gambar menghilang di video preview. Saya akan klik kembali untuk memunculkannya kembali. Lalu di sini ada solo yang berguna untuk memute semua track yang nggak diselect. Jadi hanya track yang diselect saja yang bisa dimainkan. Jika saya select solo pada track ini, maka track di bawahnya akan di-mute atau di-disable untuk diputar. Walaupun namanya solo, uniknya kamu juga bisa mengaktifkan solo lebih dari satu track seperti yang saya lakukan. Kemudian yang bisa kamu lakukan di bawah ini yaitu compositing, yang mana mixing track combine satu track dengan track yang lain. Jadi di sini saya mempunyai dua track, lalu pada compositing video, misal saya akan pilih multiply untuk menggabung dua klip sekaligus, lalu akan menjadi gambar dengan perpaduan dua klip. Kita akan bahas ini lebih detail di tutorial selanjutnya. Saya akan mengembalikan ini seperti semula ke source alpha di compositing video. Lalu yang lain membuat compositing parent dan compositing child yang akan saya jelaskan nanti. Jika kamu klik kanan pada header, ada beberapa opsi seperti mengubah nama, menyisipkan video track jika kamu klik pada track video. Lalu jika kamu mau mengcopy track, bisa melakukan duplicate track, menghapus track dengan delete track. Ada insert remove envelope yang berguna untuk memberimu kemampuan animasi di composite rival. Jadi kamu bisa mengcombine dua klip secara bersama-sama. Jadi jika kamu menambah envelope, kamu bisa melakukan animasi, tapi akan saya jelaskan di tutorial yang berbeda. Switch jika kamu ingin mengaktifkan mode atau solo. Lalu fade color jika kamu ingin memberi warna pada fade.
Lalu expand track layer untuk memperluas video track untuk menampakkan 3 sub track dengan track utama roll A, roll B, dan roll transition. Pada tampilan ini akan terlihat klip berseling antara roll A dan B, dan area yang tumpang tindih di antara F1 menunjukkan roll transisi. Mengenai expand track layers akan saya jelaskan nanti. Saya akan disable dulu. Ada set default track properties. Kamu bisa menggunakan track setting sudah di custom untuk dijadikan spesifik default setting untuk track baru. Ada track display color. Jika kamu ingin mengubah warna dari track display, berguna untuk membedakan masing-masing track, mengubah warna di sini dan warna klip atau event di sini. Lalu kita sebentar ke audio track. Di audio track kamu bisa mengubah pen audio yang mengubah letak suara speakermu. Jika saya geser terus ke kanan, maka suara yang muncul hanya di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Ada audiometer yang berbentuk vertikal yang disebut output meter. Selama playback, nantinya akan menunjukkan responsive meter pada track header untuk memonitor output dari audio track yang diputar. Kamu juga bisa mengubah ke bentuk horizontal dengan disable use vertical meter, lalu akan mengubah semua track audio, bukan satu tapi semua track audio. Tutorial selanjutnya saya akan membahas mengenai menambahkan multiple event ke dalam timeline. Silakan like dan subscribe video ini, dan terima kasih telah menyaksikan.